friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali ini kita akan unboxing Deep Sea Dangers dari film Pacific Rim. Anak laki-laki mana coba yang gak suka dengan yang namanya robot-robotan. Ini harganya terjangkau, 1 jutaan. Gua beli kemarin di Black Prime Toys. Ngabuburit, hunting mainan, nemu guys. 1 jutaan bagi gue pribadi worth it. Kenapa? Karena pertama dia license. Kemudian ketika gue lihat looks-nya, belum pegang-pegang loh ya, baru lihat secara looks-nya cukup menjanjikan untuk action figure. Yes, karena ini bisa digerak-gerakin dari robot guys. Oke. Deep Sea Danger, kemudian tampilan depannya menarik karena seal-nya itu ya. Kalau kalian masih ingat, ini dari company-nya si bapaknya itu guys. Ya, Legendary, ini license-nya, mereknya itu adalah Ling Ji-hoon guys. Warna orange, agak norak. Jadi box artnya bener-bener mencolok banget brand dari China ini. Ada Crimson Typhoon-nya. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri atas ada stiker Eureka guys. Ini produk pertamanya, mungkin nextnya si Ling Ji-hoon ini bakalan bikin teman-teman dari si Deep Sea Danger-nya. Belakangnya, pose andalannya. Katanya sih nyala, katanya. Tapi gua nggak tahu guys. Biasa kalau yang China gitu ya suka nipu guys. Box art sama dalamnya suka beda. Kemudian ini beberapa aksesoris yang kita dapatkan. Nah, tampilannya dalamnya guys lumayan ya. Kita dapat pedang-pedangnya, kemudian dapat pistolnya. Tangannya ada 2, mode yang biasa sama mode yang bisa ngeluarin roket. Dibalut dengan aksen seolah-olah dia di hangernya. Tampilan kirinya juga sama kayak di hanger. Tampilan kanannya kayak blueprint dari Deep Sea Danger. Filmnya udah lama nggak muncul lagi, tapi mainannya dibikin terus guys. Langsung kita unboxing, kita tes 1 jutaan, bagus atau enggak, worth it atau enggak. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki guys. Mamen. Gimana guys? Oh, pantesan nggak bisa dibedol guys. Dia dikunci guys. Nah, buka dulu. Oke. Wih, dia pakai blister. Blister itu ya, bagi gue pribadi, plusnya itu nostalgia, memori zaman dulu. Tapi minusnya, kalau pakai blister, gue rasa kesannya jadi kurang premium guys. Jadi kayak mainan murah atau mainan cheap ya. Ini manual booknya, Adin, cuma segini doang guys. Wih, ternyata betulan dia bisa nyala. Dikasih instruksi cara kita masukin baterainya. Menjanjikan guys. Memang kalau pabrik China bikin mainan robot-robotan head-on dengan harga relatif affordable, dia bisa menyuguhkan gimmick-gimmick yang menarik buat kita para kolektor. Gila. Gurih guys. Gurih, obengnya juga dikasih, kemudian baterainya juga dikasih guys. Nah, ini dia penampakannya si Deep Sea Danger. Scale-nya lumayan gede, unscale. Kenapa? Karena dia kan aslinya segede gedung guys. Kemudian ada efek-efek api-api. Tangannya 1, 2, 3. Ini yang paling keren nih. Palms arm-nya kita bisa ganti. Ini dapat dikit diorama kontainer. Wow, I know. Jadi kita bisa pajang dia, tangan mencengkram si kontainernya guys. Gila. Kepikiran dong. Oh my goodness. Let's go. Kita bakalan grepe-grepe guys. Pertama kita dikasih diorama dari kontainer. Warnanya biru, merah, kuning, putih. Ya, biasa aja. Karena ini penting nggak penting guys, cuma buat mempercantik pose nanti kita. Kemudian diorama tambahan lagi adalah kapal Titanic dong. Pertama kali juga gue lihat ada figur statue mainan yang bikin kapal Titanic guys. Ini buat dipakai buat nakal juga guys. Oke, lumayan kapalnya detail juga, ada buritannya, ada kokpitnya, ada ban-bannya, pelampungnya, bagian lambung pesawatnya, pesawat kapalnya, tank bajanya. Oke lah guys. Kemudian tangannya nih, ini gila guys. Wow. Ternyata dia bahannya karet guys. Oke, tapi secara warna cat ini sih menakjubkan.
Feel unsur robotiknya kerasa banget. Dia warna biru tapi ada sedikit lecet-lecetnya gitu guys. Belum lagi ditambah ruas-ruas dalam dari telapak tangannya itu robotik banget. Ada sistem mekanisme yang bisa gua lihat. Edan. Nah, ini ada telapak tangan yang pasti nanti lagi megang si kapalnya guys. Sama semuanya, dia catnya full weathering, robotik banget. Ini yang paling kerasa nih. Kalau kalian perhatikan ya tuh, dalamnya, nih yang gua maksud nih. Dia warnanya warna mesin, krum-krum gitu guys. Jadi kesannya walaupun plastik, the best kelihatannya. Memang mainan itu ya, fakta yang paling penting itu kan looks-nya. Kalau looks-nya udah menjanjikan, pas dipegang karet, it's okay guys. Nah, gelo guys, ternyata ini pun bahannya kayak semi karet dong. Hah, ya kan? Kalau kalian perhatikan looks-nya ya, dari kamera, ini kesannya kayak diecast guys. Karet dong ini dong. Ada efek warna birunya, tembakannya. Ini kan senjata pamungkas atau ultimate-nya si Gypsy Danger ya. Udah, kemudian nggak lupa efek api. Ini yang sangat-sangat terlihat cheap banget guys. Gue penasaran cara dia ngegenggam si kapalnya guys. Oh, ini ada colokannya dan berarti kita perlu cari pergelangan tangan yang ada colokannya guys. Nah, ya ini ada packnya. Jadi kita tinggal, pinter dia makanya bakalan kokoh nanti guys dia. Nah, edan, keren banget coy. Berarti yang buat megang kontainer pakai tangan ini kali ya. Dia tangannya kan agak elastis ya, karet ya. Jadi kita bisa sedikit main-mainin gitu guys. Ya walaupun hati-hati sih, jangan sampai patah juga gitu kan. Nah, kayak gini lah penampakan tangan yang seolah-olah dia lagi mau ngelempar si kontainernya guys. Nah, ke figurnya guys. Wah, gini. Ya, secara looks sekali lagi kalau kalian perhatikan ini gagah banget guys. Terasa worth it, terasa murah banget buat figur seharga 1 juta. Tampilan belakangnya, detail-detail sistem magnetik robot-robotnya, cat warna birunya, glossy-nya nggak too much, aksen dari gold-goldnya. Secara looks ini menjanjikan guys, tapi pas dipegang kaget gua. Kenapa? Jujur ya, ini berasa kayak mainan anak-anak guys. Kenapa? Karena dia materialnya plastik tapi agak ada karetnya dikit guys. Beda kan kalau plastik mokit dia lebih crispy gitu kan, bunyinya itu lebih tetrak kalau jatuh. Nah ini bahan plastiknya itu yang semi karet, jadi dia agak elastis guys, ngenyoy gitulah. Yang kayaknya kalau kena panas dia bakalan lengket. Jadi gue kaget sih. Looks-nya oke, tapi pas dipegang materialnya sih bagi gue kurang suka ya, gue pribadi guys. Tapi ya once again lah, sekali lagi yang penting looks-nya doang kan. 1 jutaan guys, dapat robot. Nanti bakal gue kasih lihat detailnya, plus masih ada senjatanya dong. Ini swordnya, gergaji yang sangat mematikan ketika dia menggorok leher dari kaiju guys. Tuh guys, kalau kalian perhatikan ya, bahan agak karetnya tuh, sehingga dia agak kelentur. China guys, biasa China guys. Nah guys, dari kepalanya sayang banget karena setahu gua ya belum pernah ada studio yang bikin Gypsy Danger kepalanya, kokpitnya itu bisa dibuka-buka. Nggak ada guys, padahal kalau ada itu keren banget. Secara kudunya sesuai dengan filmnya ini bisa dibuka, bisa kelihatan pilotnya guys. Ini nggak ada, dia mati doang. Tapi menarik karena warna lampu matanya kuning, ini dikasih kayak bahan sedikit akrilik yang membuat lebih real guys. Jadi kita bisa lihat dalamnya sekilas ada sistem mekanismenya. Kemudian yang paling keren karena lining-liningnya tegas banget ya. Dia liningnya itu bukan stiker tapi beneran di craft gitu guys. Sehingga keren banget. Ada warna merahnya dari atas kepala sampai ke bawah. Oke, secara kepala sih menjanjikan ya. Nah ke badannya
Ini juga gue suka, kenapa? Karena detail dari liningnya itu tegas banget. Dia, garis-garis pisahan levelingnya itu timbul tenggelam. Sehingga sistem robotiknya jauh lebih kerasa dan lebih kelihatan. Oke, sistem exhaust pembuangan panas, dadanya ada warna chrome. And then rangka-rangka di catpacknya, trapesiusnya juga dikasih warna chrome. Sehingga efek robotiknya jauh kelihatan lebih berasa. Attractornya, bukanlah. Cord intinya dikasih dari bahan plastik transparan warna orange. Ada detail turbinnya sehingga lebih kelihatan hidup dan mencolok. Ya, dia full liningnya satu badan guys sampai ke ABS-nya dia full. Oke, kemudian ada aksen merah dan juga birunya. Kita ke tangannya juga keren banget. Tuh, kalau kita buka sedikit ya, dia ada sedikit sistem mekanismenya. Nggak lupa ada stiker 34 ya, dan yang paling keren karena di armor baunya kelihatan kayak plat-plat besi gitu guys. Dia ada baut-baut di pinggir-pinggirnya, kayak skrup-skrupnya gitu coy, bekas-bekas dari soldernya gitu. Ke atasnya dia ada aksen dari warna chrome-nya, kemudian merahnya, nggak lupa ada lining dari warna putih. Oke, bicep keren banget ya, warna cat birunya itu glossy tapi agak kotor sedikit guys, yang membuat dia beneran feel-nya berasa kayak robotik. Nah, ini adalah kakinya. Kalau gua perhatikan secara proporsi badan, ini enak dilihat. Memang si Gypsy itu kan badannya terlihat pendek, kakinya terlihat panjang. Sesuai guys dengan di filmnya. Kakinya keren karena di bagian paha dalamnya kita perhatikan ada kayak pegas-pegas turbo mekanismenya. Warna abu-abu, kemudian ada aksen dari warna goldnya. Kayak pistonnya gitu kan. Baru ke armor yang warna birunya, sama dia plat-plat besinya kerasa banget. Ada skrup-skrup di pinggir-pinggirnya, full setiap kotak-kotak sehingga membuat dia beneran kayak robot asli guys. Oke, ini ada meteran guys, gua nggak tahu nih buat apa ya. Ini ada meteran di kaki gitu guys. Ada vinilnya juga, tulisannya danger kalau kita perhatikan. Oke, kemudian ke bagian lututnya, dia ada aksen atau detail dari mekanismenya juga. Warna chrome lebih ke titanium. Ya, kakinya sama guys, dia lebih ke plat-plat besi gitu ya. Kemudian tetap skrup-skrup di setiap plat-plat kotak-kotaknya itu ada. Itu sih yang bikin dia tambah cantik. Even ada kayak shock breaker-nya juga guys. Jadi ketika dia loncat dari air ke darat, dia nggak hancur karena ada shock breaker yang lumayan 1, 2, 3, 4 guys. Ini Ohlin kayaknya guys. Ada emas-emasnya juga tuh di bawahnya ya. Keren ya. Tampilan belakangnya si Gypsy ini ternyata jauh lebih terekspos bagian-bagian dari robotik mekaniknya guys. Termasuk di punggungnya tuh. Ada yang warna gold-goldnya juga. Oke. Cakep sih. Faktor yang bikin paling cakep kata gue tadi. Lining-lining tegas. Kotak-kotaknya. Dan juga skrup-skrupnya. Itu yang bikin dia secara looks, gahar, dan robotik banget guys. Padahal kalau dipegang, memble. Oke guys, kita cobain pasang baterainya. Tarik belakangnya. Tuh. Ya kan? Ini kelihatan banget bahan karetnya tuh. Ya kan? Tuh, kita bending-bending, dia nggak akan patah guys. Kalau plastik pasti patah. Udah gitu, tinggal kita bautnya buka. Oke. Kemudian congkel. Nah, pasang baterainya 3 guys. Tuh, include udah dikasih. Ya, balikin lagi. Baut lagi. Gue paling males pasang-pasang baterai gini guys. Baunya kecil coy. Faktor U ada. Di manual book katanya nyalainnya pakai kapal ini guys. Gue juga nggak ngerti ya. Apakah gue dibodoh-bodohi si China atau gimana guys? Coba ya. Wah, nyala ya Dan. Tuh, mata si Gypsy-nya plus core-nya dia nyala Dan. Beneran guys, di tap guys. Gue nggak bohong guys nih. Mati nggak? Tuh, mati ya, gua tap. Tuh. Ada apa dengan kapal ini, guys? Hebat ya, kata gue juga kan, Cungko itu bisa memberikan faktor-faktor kejut, surprise yang kata gue sih lumayan oke, guys. Ya. Sekarang kita bakalan cobain pose ya. Oke. Nah, ini tangannya kita bisa cabut, guys. Cabut, kita ganti pakai yang keluarin Canon nih. Nah, ini bakalan seru, kenapa? Karena artikulasinya bagi gue pribadi ya, lumayan bagus ya. Bentar ya. Pasang dulu. Nah, oke. Lihat nih.
kepalanya. Dia bisa nengok kanan maksimal segini, kehalangan sama armor trapesius. Kirinya juga segini. Ke atas nggak bisa. Bisa guys. Ke atas bisa ke bawah. Ke bawah nggak bisa, mentok segini. Oke, tangannya kita bisa tarik nggak ya? Oh nggak bisa guys, tangannya cuma bisa muter 360 derajat. Oke, kemudian armor bahunya kita bisa putar-putar, dia ball joint. Ya, ke sampingnya bisa 180 derajat. Ke depannya nggak bisa sih, tuh, nggak bisa guys. Bicepnya bisa muter. Oke, kemudian ke elbow-nya dia maksimal segini nih, kehalang sama palms armnya. Nice ya. Kemudian ke diafragma bagian perut. Ini pasti bisa muter. Tuh. Bisa muter guys. Even muternya 360 derajat ada. Ya, samping. Samping. Ke bawah. Ke atas. Nice, enak. Jadi kita bisa posisinya pasti lebih enak sih. Udah gitu kita ke kakinya. Nah, dia ke samping maksimal segini. Kehalang sama armor pahanya. Kemudian ke depannya. Wah, depannya tinggi banget guys. Gelo. Oke, lututnya double joint. Wih, keren ya. Begitu kita buka, pegasnya kelihatan guys. Nah, ini nih. Walaupun bukan dari bahan besi ya. Tuh, lumayan lah. Gimmick-gimmicknya lumayan guys. Kemudian ke telapak kaki. Oh, dia cuma depannya doang guys. Nah, ininya doang nih. Pinggir sama belakangnya nggak ada. Ininya doang. Apa gunanya ada? Pergelangan kaki penting guys. Kalau kita mau ngegang, kalau ada pergelangan kaki lebih enak. Nah, ini kita bisa ratain sama base, tapi ini nggak bisa tuh. Jadi dia kalau ngegang, dia ngangkat kiri kanannya kebuka. Ya udahlah, gue mau cobain dia lempar kapal ya, dan ini bakalan gokil guys. Gue belum pernah lihat ada studio yang ngasih kapal soalnya guys. Ini kapalnya kapal China lagi nih. Promosi sekalian guys. Promosi tersembunyi gitu kan. Ini pasang dulu. Dia colokin ke packnya ya. Oke. Kemudian cabut. Kita pasang. Dan gua nggak tahu guys, di filmnya pernah ada ya emang ya kaiju dihajar pakai kapal gini guys. Oh, cuman dia agak leto itu ball joint pegangan tangannya, soalnya kapalnya agak berat. Nah, tuh ya. Ini sih bisa diakalin guys. Kalau kita nggak mau letoy, kita bisa kasih glutak atau kita kasih kitek bening guys. Nah, ini annoying sih pegangan tangannya dia letoy. Kita pose dulu ya. Ya. Ini pose pertama guys. Oke, yang mau beli ini kalian bisa cek di Black Prime Toys, harganya 1 jutaan guys. Pastinya coba kalian tanya aja langsung. Ya. Habis ini gue bakalan kasih lihat pose-pose lainnya supaya kalian keracunan guys. Karena buat apa full artikulasi action figure kalau nggak ada pose yang bagusnya. Oke, enjoy. Oke, itu aja review Gypsy Danger ya, 1 jutaan. Gue berharap bisa dibikin teman-temannya supaya buat kalian pecinta Pacific Rim bisa melengkapi seri robot-robotnya guys. Ini yang versi affordable 1 jutaan. Ada juga yang agak mahalan dikit guys. Infinity Studio tuh bikin dia 4 sampai 5 jutaan lah. Jadi banyak variasi, banyak opsinya. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Mungkin nanti bakalan Blockkiss ada guys. Blockkiss Pacific Rim gitu kan, 79.000. Mungkin guys, nggak ada yang nggak mungkin. Sama-sama China soalnya kan. Gitu aja. Coba teman-teman tulis kolom komentar 1 juta mahal atau enggak. Ya, gua Prasanjaya. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.